Shalom Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, haleluya. Tidak terasa kita sudah hampir saja mengakhiri di bulan Mei ini, saudara, di mana kita terus belajar mengenai ketaatan. Saya sungguh bersyukur dan secara pribadi diberkati dengan renungan yang saya buat ini, karena renungan-renungan ini, setiap topik mengenai ketaatan ini juga mengingatkan saya untuk menjadi pribadi yang lebih taat, saudara, karena firman itu pedang bermata dua. Bukan hanya bagi yang pendengar, saudara semua, tapi juga untuk saya yang membuatnya. Sehingga firman ini datang kepada saya dulu dan saya harus terus belajar juga dalam ketaatan. Kita semua belum sempurna dan kita masih terus harus berjuang untuk hidup dalam ketaatan. Nah, saudara, hari ini kita kembali akan belajar mengenai hal ini dengan judul ketaatan dalam iman. Saudara, ketaatan yang sempurna di dalam Tuhan itu adalah ketaatan di dalam iman kepada Kristus. Saudara mungkin berkata, tapi orang dunia yang agamanya bukan orang Kristen, dia hidupnya kelihatannya lebih baik tuh, tidak begini, tidak begitu. Saudara, ketaatan mereka itu ketaatan hukum moral yang Tuhan berikan kepada setiap orang. Apakah orang itu percaya atau tidak kepada Tuhan Yesus, hukum itu ada dalam hati mereka. Mereka taat tetapi untuk selamat, sehingga Tuhan tidak perhitungkan itu sebagai ketaatan yang asli, ketaatan yang Tuhan kehendaki. Sedangkan kita sebagai anak-anak Tuhan, ketaatan kita itu didasari dengan ketaatan kepada Injil, ketaatan dalam iman kepada Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Kita akan membaca hal ini dalam Roma 1 ayat 5 yang berbunyi demikian. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Namanya di sini artinya nama Tuhan Yesus. Saudara, ini adalah ayat-ayat pembuka dari Rasul Paulus saat dia menulis suratnya kepada jemaat di Roma, di mana Paulus bersyukur mengenai keberadaan jemaat Roma yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena dalam ayat 6 di situ dikatakan kamu juga, artinya jemaat Roma, termasuk di antara mereka, artinya di antara mereka yang taat kepada iman kepada Injil Kristus. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Jadi saudara, ketaatan kita harus didasari atas iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Sedangkan ketaatan tanpa iman kepada Yesus itu namanya agamawi, yang Tuhan tidak perhitungkan sebagai ketaatan yang sejati. Saudara, di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 7 kita juga belajar mengenai hal ini, di mana di sana menceritakan mengenai ada 7 orang yang dipilih untuk menjadi diaken, menjadi pelayan Tuhan, karena para rasul saat itu sibuk melayani sehingga orang-orang miskin, para janda yang terlantar tidak diperhatikan. Karena itulah mereka perlu menunjuk 7 orang penatua agar mereka bisa benar-benar memperhatikan orang yang membutuhkan ini. Dan dalam ayat yang ke-7, setelah hari ini dinyatakan bahwa firman Tuhan itu makin tersebar dan jumlah murid Yerusalem makin bertambah, juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Saudara, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan di bagian terakhir, and a great many of priests were becoming obedient to faith. Jadi saat itu imam-imam yang tadinya percaya kepada Yudaisme justru obey dalam iman percaya kepada Yesus. Juga dalam surat penutupnya di Roma pasal 16 ayat 26, Paulus juga mencatat, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Sekali lagi, ketaatan iman ini penting untuk dimiliki sebagai orang percaya, dan saya berharap saudara ada di bagian orang yang seperti ini.
Dan kalau karena providensi Tuhan, saudara mendengar renungan malam ini, dan saudara belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saudara harus percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena dengan demikian ketaatan saudara jadi berguna. Ketaatan saudara benar-benar ketaatan yang didasari atas fondasi yang benar, yaitu ketaatan kepada Injil, ketaatan kepada Kristus. Dan Roh Kudus yang berdiam dalam kita itu akan memampukan kita untuk hidup dalam ketaatan, karena hal yang utama saja sudah dilakukan, hal-hal yang lain pasti Tuhan akan memampukan kita untuk melakukannya. Haleluya, kiranya renungan malam ini kembali mengingatkan kita mengenai pentingnya konsep ketaatan dalam iman kepada Kristus bagi kita sekalian. Selamat malam, selamat beristirahat. Biar kasih Kristus menaungi kita, sehingga besok pagi kita bangun dengan tubuh yang sehat, menjalankan aktivitas kita dengan semangat dan sukacita. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.